Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman, amin. Baik teman-teman, yang coba saya ulas untuk video kali ini karena ada pertanyaan dari teman-teman sub, itu begini: berapa keuntungan ternak bebek itu, berapa bang, begitu kira-kira begitu pertanyaannya teman-teman. Karena itu relatif ya teman-teman, tentang keuntungan bebek itu. Lebih jelasnya saya videokan sambil lihat bebeknya saja. Oke. Baik teman-teman, sebelum ke pokok pembahasan kita beri dulu update tentang bebek saya ini ya teman-teman. Ini kemarin pakai DOD Gunsi 240 ekor. Terus saat ini sudah umur 31 hari teman-teman ini. Alhamdulillah sehat-sehat teman-teman ya ini. Kematiannya pun cuma 3 ekor. Semoga nanti tidak bertambah lagi kematian, sehat sampai panen 39 atau 40 hari umurnya. Terus saya pun juga masih menggunakan pakan campuran yang sama, yaitu tepung Kentucky, coklat, kemudian pur, kemudian sentrat, kemudian separator, dan juga ini saya tambahi tepung Kentucky yang putih teman-teman. Nanti kita coba gimana hasilnya. Untuk hasilnya nanti juga akan saya videokan. Baik, kita ke pokok permasalahan ya teman-teman, pokok pembahasan. Nah, itu berapa untungnya ternak bebek pedaging itu seperti itu kira-kira pertanyaan di kolom komentar saya ya teman-teman, begitu. Sebelumnya itu saya juga teman-teman mau nge-share tentang keuntungannya, itu nggak enak ya, nggak enak, takut dikira nanti gimana gitu. Makanya yang saya share itu perolehan bobotnya saja, juga total pakan yang saya pakai, kemudian FCR-nya begitu. Jadi keuntungannya berapa itu di video-video sebelumnya itu tidak saya bahas, karena saya sendiri juga tidak enak nanti untuk membahasnya. Terus begini teman-teman, untuk keuntungan yang kita pakai itu pada dasarnya itu tergantung dengan sistem pemberian pakan kita, terus kemudian DOD yang kita pakai teman-teman. Jadi dua faktor itu sangat pegang peranan yang utama untuk ternak bebek ini. Untuk yang pertama pakan itu kan ada pakan yang full pur, ada pakan yang campuran. Itu juga berpengaruh terhadap keuntungan nanti. Kalau pakan campuran tentunya keuntungan juga lebih besar begitu, karena harga per kilogram jatuhnya itu juga lebih murah daripada pakai pakan pabrikan full. Terus untuk mengenai DOD, kenapa berpengaruh terhadap keuntungan kita itu begini. Kalau DOD kita yang pakai yang bagus, artinya nanti kan bobotnya pun kerataannya kan juga bagus teman-teman. Kalau kerataannya bagus, itu nanti pengaruhnya terhadap keuntungan kita saat panen itu juga besar begitu. Lain halnya kalau kerataan bobotnya itu tidak merata, itu sudah pasti keuntungannya sedikit teman-teman kalau seperti itu. Maka dari itu saya kan dalam video sebelumnya sudah menghimbau supaya pakai yang DOD bagus, supaya kerataannya pun juga bagus saat panen. Kemudian untuk spek DOD yang kita pakai pun juga berpengaruh banyak sekali buat keuntungan kita nanti saat panen. Kalau begini, misalkan ada pertanyaan begini teman-teman, keuntungannya lebih besar mana kalau pakai DOD besar atau pakai DOD kecil? Saya tegas menjawabkan pakai DOD besar. Keuntungannya lebih banyak pakai DOD besar.
Kenapa demikian? Karena DOD kecil itu, spek kecil, spek medium itu biasanya kerataan bobotnya itu sangat buruk sekali teman-teman, sangat kurang bagus sekali. Yang sudah saya alami seperti itu, teman-teman, sangat kurang bagus sekali untuk DOD spek kecil. Keuntungannya kerataan bobotnya seperti itu. Yang berpengaruh banyak itu kan tentang kerataan bobotnya itu ya teman-teman, yang berpengaruh sekali terhadap keuntungan itu seperti itu. Terus begini lagi, misalkan kita menggunakan spek besar atau spek kecil DOD-nya itu, nanti misalkan kita beri pakan sama-sama, kita jatah 4,5 kilo sampai panen per ekor, itu nanti pasti bobotnya jauh lebih maksimal yang pakai spek besar teman-teman. Begitu yang saya alami, seperti itu saya share ke teman-teman semua. Terus mengenai keuntungannya berapa ternak bebek pedaging itu begini saja teman-teman. Kita ambil garis tengahnya saja, itu per 100 ekor kita ambil yang terendah 500.000 per ekor. Per 100 ekor. Kira-kira seperti itu. Kita ambil garis tengahnya saja, dan keuntungan terendah saja 500.000 per 100 ekor ya teman-teman itu. Padahal ya lebih, kalau dibilang lebih dari itu keuntungannya. Tapi nggak apa-apa, kita patok saja terendah 500.000. Begitu. Keuntungan itu kalau pakai DOD spek besar ya teman-teman, bukan spek kecil, bukan spek medium, spek kecil, pakai spek besar. Seperti itu. Kira-kira seperti itu teman-teman ya. Ternak bebek itu keuntungannya. Terus keuntungannya supaya maksimal gimana Pak? Begitu katanya. Ada lagi yang itu supaya maksimal ya seperti saya utarakan tadi ya teman-teman. Pakai DOD yang bagus, yang punya, kalau pembeli punya track record bagus, kalau pabrikan malah lebih bagus. Kalau DOD lokalan diusahakan tahu apa itu penetas indukannya, ataupun rekomendasi teman-teman peternak yang bagus DOD-nya itu gimana. Begitu. Terus yang kedua, kualitas pakan campuran kita. Kualitas pakan campuran harus memenuhi kebutuhan apa yang diperlukan bebek, gizinya. Jangan berpaku pada pakan murah. Itu nanti kalau pakan murah itu nanti takutnya itu nilai gizinya kurang, dan nanti justru akan menjadi bengkak terhadap biaya ataupun modal kita sebagai peternak. Itu takutnya seperti itu teman-teman. Terus tentunya yang berpengaruh terhadap manajemen perawatan kandang kita ya teman-teman itu. Yang saya bahas di sini itu asumsi keuntungan keuntungan ternak bebek saat harga normal ya teman-teman. Artinya tidak terlalu tinggi, juga tidak terlalu munggah, artinya normal, standar. Begitu yang saya bahas ini. Sekali lagi, untuk beternak itu belajar beternak ke banyak orang, nanti disaring ilmunya, diterapkan di kandang kita mana yang cocok. Soalnya kalau dari satu peternak saja nanti kurang lengkap ilmunya. Kemudian ini tidak usah diperdebatkan ya teman-teman. Ini hanya sekedar sharing saja. Kemudian saya tidak bermaksud untuk mengajari atau menggurui.
Saya hanya mengeser atau memvideokan apa yang saya tahu, apa yang terjadi di ternak saya saja, di kandang saya. Kira-kira seperti itu. Mungkin ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Karena saya sendiri beternak juga belum lama-lama sekali ya teman-teman. Belum lama, belum ada 3 tahun. Artinya masih 2 tahun. 2 tahun beternak bebek ini baru 2 tahun. Artinya di awal-awal pun saya juga mengalami kesulitan teman-teman, untuk memahami bagaimana maunya bebek di kandang. Itu saya pun juga sedikit kesulitan waktu awal-awal ternak. Jadi saya kira seperti itu ya teman-teman, nggak usah panjang lebar nanti malah ngelantur kemana-mana ngomongnya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sehat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.